أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى في آية أخرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين لا تشد رحال إلى ثلاثة المساجد المسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إلى حضرة الكرام الرئيس لطيبين هذا المسجد الشهداء في مسكنة Damai Langgan Hafizakumullah wa ila al-asatid wal asatidah al-mustakimina wal mustakimat li iqamati syari'ati islam wa hadha al-masjid asy-syuhada wa ila ulama wa su'aba wal hadirin wal hadirat wal muslimina wal muslimat uhayyikum bi tahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan sebuah karunia yang besar dari Allah Azza wa Jalla pada kami pribadi khususnya dan kami dari sahabat Tata Hasan Peduli mendapatkan kehormatan untuk bisa hadir dalam kajian ini. Maka saya bersyukur pada Allah dengan sebaik-baik syukur padanya. Semoga pertemuan ini menjadi satu wasilah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi satu wasilah kita mendapatkan cinta dari Allah dan Rasulnya, dan bahkan bisa menjadi satu wasilah kita mendapatkan surganya Allah SWT. Mengingat salah satu hadis dari Rasulullah SAW dan beliau mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahu Allahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam semua tercurah selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah umat manusia akhir zaman sebagai satu isyarat. Pertama, isyarat kita berada di akhir zaman. Sebagaimana dalam salah satu hadis beliau mengatakan bu'itsu ana wasaka hatayn. Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Ya. Beliau mengatakan ini 14 abad yang lalu. Maka hari ini kita mau bilang apa? Antara kita dengan hari kiamat, saya melipat jari tengah saya waktu itu. Berarti tinggal telunjuk. Kalau telunjuk artinya waspada. Memang pada hakikatnya kalau kita lihat berdasarkan tanda-tandanya, Rasulullah SAW menyampaikan kita sebetulnya bukan lagi dekat dengan kejadian hari kiamat, tapi justru kita berada di pintu gerbang kiamat. Apa alasan saya mengatakan demikian? Setidaknya ada dua hadis yang saya temukan di dalam beberapa kitab. Yang pertama, An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yang ini sudah ditahqiq oleh para ulama di seluruh dunia ini, maksudnya oleh beberapa ulama ahli hadis. Kemudian kitab dari Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, seorang syekh dari Palestina, yang berjudul Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Ashratu Sa'ah. Di dalam dua kitab itu Rasulullah SAW bersabda, dinukilkan, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khawadi'atan,
akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, waspada, berarti kita berada di depan pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu ada? Wah, ini pada nggak ada, kemana Bapak Ibu? Indikatornya ada 3. Kalau kita berada di depan pintu gerbang kiamat, yang pertama, yukadzabu bihas shadiq, orang yang jujur didustakan, orang yang berkata benar dibohongi. Sudah terjadi belum? Sudah. Di negeri auto pilot, di negeri entah berantah, atau orang-orang menyebutnya di negeri 62. Ketika orang jujur didustakan, orang yang berkata benar dibohongi, maka karena ini sistem, maka pembohong dibenarkan. Wa yusaddaqu fihal kadzib, para pendusta di muka bumi ini dibenarkan. Jangan bilang sudah terjadi. Belum kan? Sudah lah. Yakin Baji? Ini mohon maaf saya agak tidak kuat kalau saya terkena angin, kipas angin ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau sebetulnya saya tidak batuk. Tapi kalau ada kipas angin saya suka batuk. Ini saya izin batuk dulu Bapak Ibu. Ini belakang nggak apa-apa. Belakang nggak apa-apa. Insya Allah batuk saya bukan corona Bapak Ibu. Saya sudah tes rapid ya berkali-kali. Ini saya bawa hasil rapid testnya. Ini belum dipakai. Kemarin saya pakai yang lama. Kemarin begitu saya transit di Cengkareng dari Makassar. Saya belum pulang ke Bandung Bapak Ibu. Kami dari Makassar ke Cengkareng langsung ke Pekanbaru. Ini masih bersih, cuma tadi jatuh kena air. Alhamdulillah hasilnya non reaktif Bapak Ibu ya. Jadi batuk saya bukan corona. Insyaallah. Dan corona ini adalah multi konspirasi dan bagian dari sistem Dajjal. Tujuannya apa? Depopulasi. Ada sekelompok orang yang terdiri dari global elit dunia. Sebut saja Bill Gates, kemudian juga Rockefeller Foundation, kemudian juga ada Profesor Klaus Schwab, kemudian juga ada George Soros dari kalangan bankir internasional, ada juga perusahaan-perusahaan besar sekelas British Petroleum, Mastercard, Bayer, ya, dan George Soros Foundation. Mereka lah yang bertemu secara rutin dalam sebuah forum yang di cover story dengan nama World Economic Forum. Tujuan mereka adalah The Great Reset 2021. Mereka ingin meriset peradaban kita tahun 2021. Ya, COVID-19 adalah satu agenda mereka yang berhasil di tahun 2020. Ini rekayasa dan korbannya adalah kita. Tujuannya apa? Mereduksi populasi umat manusia di muka bumi. Pikiran gila mereka, seolah mereka berlaku sebagai Tuhan. Bumi ini sudah berusia senja, maka tidak mungkin kuat memikul 7,5 miliar manusia di muka bumi. Maka yang mereka lakukan adalah mereduksi populasi umat manusia melalui pandemi. Sekarang mereka sedang mengolah sebuah virus H5N8 yang bisa jadi lebih sadis daripada, lebih kuat dan lebih parah daripada COVID-19. Tapi insya Allah kita punya Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah tidur sekejap pun, yang tidak pernah ngantuk, yang tidak pernah lengah terhadap kezaliman orang-orang yang zalim di muka bumi. Baik Bapak Ibu, mati Allah. Sampai mana tadi Bapak Ibu? Sampai corona ya. Yang pertama tadi, orang jujur didustakan, orang berkata benar dibohongi. Maka yang kedua, pendusta dibenarkan. Dan yang ketiga, wa yu'tamanu fihal kha'in. Orang pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu negeri, diangkat, dipercaya menjadi penguasa di negeri dan di kaum itu. Sudah terjadi belum? Oh, Masya Allah. Yakin? Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Atau juga yang kedua, matan hadis awalnya hampir sama. Baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat la ayamun, akan muncul hari demi hari. Ayam itu jamak taksir dari yaumun.
Ya, yaumun satu hari, yaumani dua hari atau yaumain, ayam berhari-hari. Jadi bubur ayam, bubur yang sudah berhari-hari. Kenapa dibeli? Sudah berhari-hari. Ciri kita berada di depan pintu gerbang kiamat apabila hari-hari kita terdiri dari tiga hal ini. Yang pertama, yurfa'u fiha an ilmu, diangkatnya ilmu dari muka bumi. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dari muka bumi? Ya, ada ulama ahli hadis menakwilkan dicabutnya ilmu dari muka bumi adalah dengan dihilangkannya berkah ilmu itu sendiri. Setahu saya, siogianya ilmu berfungsi membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu, dari salah menjadi benar, dari susah menjadi senang, dari menderita menjadi bahagia. Itu fungsi ilmu. Tapi hari ini kita lihat bagaimana media mempertontonkan kezaliman, kejahatan, kriminal justru dilakukan oleh orang-orang yang notabene memiliki sederet gelar akademik, profesor, doktor, dan sebagainya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, Inna Allah la yaqul ilma minad dunya intiza'an mubasharatan. Allah tidak mengangkat ilmu dari muka bumi dicabut begitu saja, tidak. Lakinna Allah yaqbadu ilma minad dunya biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu dari dunia begitu saja, tapi Allah mencabut ilmu dari dunia ini, dari muka bumi ini adalah dengan wafatnya para ulama. Ketika ulama-ulama kita wafat, maka ilmu mereka pun pergi mengikutinya. Kalaupun mereka tidak wafat, tapi mereka dibunuh karakternya, dituduh teroris, dituduh radikal, dituduh anti NKRI, dituduh anti Pancasila, supaya umat jauh dari mereka. Sebaliknya, ulama-ulama oportunis yang dimunculkan, ulama-ulama yang disifatkan oleh Rasulullah SAW, tanda munculnya akhir, dekatnya kita pada hari kiamat. Sebagaimana dikatakan oleh siapa? Huzaifah bin Yaman. Di dalam sebuah hadis sahih, Huzaifah bin Yaman bercerita, "Bainama nahnu julusan 'inda Rasulillah SAW." Tatkala kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Wa kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi khair, dan adalah manusia orang-orang bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Ya Rasulullah, amal apa yang utama dan dicintai Allah? As-salatu fi awali waqtiha. Ya Rasulullah, ayu man ahaqqa bi husni sahabati? Siapa yang lebih berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Ummuka summa abu. Ya. Mereka bertanya tentang kebaikan. Wa kuntu asaluhu anisyar makhafatan ayyudrikani. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan, khawatir keburukan itu menimpaku. Orang cenderung menyembunyikan keburukannya. Ya Rasulullah, ini kata Huzaifah, kunna nanu fil jahiliyah. Dahulu kami jahiliyah ya Rasulullah. Kami mabuk, kami berzina, bahkan kami menyembah berhala. Bahkan kami mengubur bayi laki-laki kami, bayi perempuan kami hidup-hidup. Faja'ala Allah bihadzal khair. Maka kemudian Allah mendatangkan Islam ini kepada kami, kebaikan ini kepada kami, sehingga kami saat ini ada dalam keadaan baik bersama Anda ya Rasulullah SAW. Fahal ba'da hadzal khair bin syarr. Apakah setelah kebaikan ini akan ada muncul zaman keburukan? Naam. Ya, akan muncul zaman keburukan pada kalian setelah zaman kebaikan ini. Hal ba'da hadzal syarr bin hal ba'da dzalika syarr bin khair. Apakah setelah keburukan itu akan muncul zaman kebaikan yang kedua? Naam. Ya, betul. Lakinna fihi dakhalun, tapi pada zaman kebaikan yang kedua ada dakhonnya. Apa dakhon? Asap. Sebentar Bapak Ibu. Lakin fihi dakhan, tapi di dalamnya ada dakhan, asap, kabut.
Yang namanya kabut membuat samar sesuatu yang kita lihat kan. Samar antara hak dan batil. Samar antara ulama-ulama yang lurus dengan ulama-ulama yang garis miring. Wa madakhunuhu ya Rasulullah. Apa dakhannya itu ya Rasulullah? Apa kabutnya itu ya Rasulullah? Qaumun yahduna bighairi hadi wa yastanuna bighairi sunnati. Adanya satu kaum yang memberikan petunjuk bukan dengan petunjukku. Mereka memberikan petunjuk kepada umat bukan dengan Quran. Wa yastanuna bighairi sunnati, dan mereka memberikan sunnah bukan sunnahku. Petunjuknya apa? Ya, logika mereka. Al-Quran hanya sebagai pemanis saja. Sunnahnya, sunnah mereka. Ada sunnahnya siapa Bapak Ibu? Ya itulah, ya, jangan sebut nama ya. Wahal tadi khairin min syarr. Apakah setelah kebaikan yang kedua ada lagi keburukan yang kedua? Ada, kata Rasulullah. Yaitu munculnya du'atun ala abwabi jahannam, munculnya para penyeru-penyeru yang berdiri di pintu neraka, bukan di pintu surga. Man ajabahum qadhafuhum fiha. Siapa yang terkena oleh propaganda mereka, maka mereka akan terjerumus membawa orang yang terkena propaganda tadi ke dalam neraka bersamanya. Fama ta'muruni? Sifhum lana ya Rasulullah. Sebutkan ciri-ciri mereka seperti apa orangnya Rasulullah. Hum min jildatina. Mereka kulitnya sama dengan kulit kita. Pakai peci, pakai sorban, kepakar jenggotnya tebal sekali. Ya. Mereka bicara wayatakallamu bi alsinatina. Mereka berbicara seperti berbicaranya kita. Quran, Sunnah, Islam yang mereka bicarakan. Tapi Islam yang mereka bicarakan dalam persepsi yang mereka inginkan, dan apa yang mereka ucapkan fatwanya sesuai dengan pesanan Bapak Ibu. Allah. Sudah terjadi Bapak Ibu? Terjadi dari sana. Fama ta'muruni in atrukani dzalik ya Rasulullah. Apa yang Anda perintahkan jika kami menemukan orang-orang seperti itu ya Rasulullah? Talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Hendaklah engkau menetapi jamaahnya kaum muslimin dengan imam mereka. Fa in lam takun jama'atan wala imamun, jika tidak ada jamaah dan imam mereka, fama ta'muruni, apa yang kau perintahkan? Faltazir tilkal firaqah, tinggalkan semua perpecahan yang ada di muka bumi. Walau ta'adda bi ashri sajrah, walaupun kau hanya memegang, menggenggam dan memakan akar kayu, akar-akar yang kalian makan, umbi-umbian. Hatta yudrikakal maut, sampai kematian datang menjemputmu. Wa anta 'ala dzalik, engkau harus istiqomah dalam keadaan berpisah dari mereka. Memisahkan diri dari perpecahan ummah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Allah mencabut ilmu dari dunia dengan wafatnya para ulama. Kalaupun tidak diwafatkan, yang muncul ulama-ulama masuk. Maka ketika ulama-ulama selebritis, maksud saya bukan di media sosial, ulama-ulama yang mereka buat sesuai dengan fatwanya sebagai pesanan yang muncul di televisi lah, yang ceramahnya sesuai dengan pesanan itulah. Ya Bapak Ibu, yang seperti itu, maka akibatnya wayanzilu fiha al-jahlu, turunlah kejahilian di mana-mana. Umat tidak bisa membedakan mana hak mana batil. Allahnya dihina, diam mereka. Quran diinjak-injak, diam mereka. Nabi dinistakan, diam mereka. Tapi giliran kelompok mereka direcehkan, marah mereka. Ya. Sudah terjadi kan Bapak Ibu? Ada yang sempat itu? Masya Allah. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, wa yaqsudu fiha al-haraj, dan banyaknya al-haraj di mana-mana. Wa ma huwa al-haraj ya Rasulullah? Apakah al-haraj itu? Al-qatlu, pembantaian. Mana yang belum dibantai dari negeri umat Islam Bapak Ibu? Palestina sudah dibantai belum? Sudah dan sedang. Suriah sudah. Afghanistan sudah. Irak sudah. Ya, Yaman sampai sekarang Yaman masih bergejolak, Pak. Ya. Kemudian Rohingya, Uighur, Indonesia sudah, Pak. Sama siapa, Pak? Itu yang kemarin terjadi. Nah,
Bapak Ibu rahmati Allah, 3 hal itu jika sudah terjadi, berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Ketua DKM Masjid Asy-Syuhada yang dirahmati Allah, Haji, bersama para pengurusnya, para sesepuh, para tokoh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidz dan asatidzah yang saya hormati karena Allah. Hadirin kaum muslimin warahmatullah, hari ini saya hadir di masjid ini atas prakarsa teman-teman dari sahabat Batasan Peduli dan juga bekerja sama dengan IKADI khusus untuk Kabupaten Inhu. Dan juga kami hadir kemarin ini bersama sahabat Batasan Peduli dalam satu program besar, yaitu turut berkontribusi untuk membebaskan Palestina. Karena saat ini nampaknya Palestina mulai luput dari perhatian kita. Kenapa harus Palestina? Bapak Ibu Allah, dari 28 peserta konferensi Asia Afrika tahun 1955, hanya tinggal Palestina yang belum merdeka. Hanya tinggal Palestina yang belum merdeka. Dan kita punya hutang budi kepada Palestina. Karena ketika kita akan merdeka, di tahun-tahun kita merdeka, Palestina itu memberikan bantuan yang luar biasa. Bahkan ada seorang pengusaha Palestina yang bernama Syekh Ali Tahir. Beliau menghabiskan, mengosongkan semua rekeningnya di bank di Eropa, ya, dan itu digunakan untuk membiayai kemerdekaan kita. Nih uang saya semuanya, pakai, gunakan untuk kemerdekaan bangsa kalian. Jadi kita punya hutang budi Bapak Ibu kepada Palestina. Mereka membiayai kemerdekaan kita. Dan ketika Pak Soekarno-Hatta selesai mengucapkan naskah proklamasi, negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita adalah Palestina. Yang kedua Mesir. Ya. Yang ketiga Saudi Arabia. Eropa belum mengakui karena Barat tidak mau kehilangan Indonesia. Kenapa demikian? Indonesia negara paling kaya di dunia, Pak. Kita punya emas terbaik di dunia, ada blok Halmahera, ada blok Freeport. Yang kedua, kita punya cadangan gas alam terbaik di dunia, terbanyak di dunia. 40% geotermal bumi ada di Indonesia. 2 deretan gunung Merapi, Mediterania, Kaukasus, ujungnya ada di Indonesia Timur. Kaya kita dengan gas alam. Yang ketiga, kita eksportir terbesar batu bara. Yang keempat, kita punya tanah subur. Ada batang pohon singkong, tanam saja tinggalkan. Tumbuh tidak? Tumbuh. Suburnya luar biasa. Yang kelima, kita dijuluki the largest archipelago in the world. Negara dengan maritim terluas di dunia. Kaya kita dengan kekuatan maritim. Yang keenam, kita punya hutan tropis yang terluas di dunia. Sumbangsi oksigen terbesar di Indonesia. Maka Indonesia disebut paru-paru dunia. Yang ketujuh, karena kita negara kepulauan, kita memiliki eksotisme wisata yang sangat luar biasa. Devisa wisata ini luar biasa. Pertanyaannya, 7 kekayaan alam ini, siapa yang menikmati? Bangsa kita atau bangsa asing? Bukankah Undang-Undang Pasal 33 menyatakan bahwa kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke dikelola oleh pemerintah demi kesejahteraan rakyat Indonesia? Betulkah Indonesia? Betulkah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia? Atau untuk wakil rakyat? Cuma di Indonesia wakil rakyat hidupnya senang. Cuma di Indonesia wakil rakyat hidupnya senang. Rakyat ingin kaya raya diwakili sama mereka. Rakyat ingin keliling dunia diwakili sama mereka. Rakyat ingin makan enak di luar negeri diwakili sama mereka. Betul-betul baik rakyat Indonesia. Jangan salah pilih wakil rakyat makanya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu Allah, perkenalkan nama saya Rahmat Baikuni. Saya lahir di Bandung tanggal 25 Februari 1976. Saya sudah menikah dengan satu pendamping. Kalau satu pendamping belum disebut istri katanya Pak. Istri itu kalau 3, 1 iswan, 2 istu, 3 istri. Betul Bu? Kalau baru 1 belum istri namanya. Baru iswan, 2 baru istu, 3 baru istri.
Kalau 4, e-sport. Ya, ya. Saya sudah menikah dengan satu pendamping ya. Dan yang saya punya 7 anak, yang ke-6 keguguran Bapak Ibu, sehingga yang ada 6. Yang satu kedua sudah kuliah. Kemarin yang ini baru pulang dari Istanbul, Turki. Yang ini kuliah di Bandung, Jawa Barat, ngambil kedokteran, ngambil di keperawatan. Yang ini akhwat sedang pesantren di Zahratul Quran. Yang keempat kelima ini kembar, sekolah di Kutab Al-Fatih, kelas Korni 3. Yang keenam keguguran, yang ke-7 sekarang ada harusnya 7. Jadi yang ke-6 baru 21 bulan. Riwayat pendidikan saya SD di SD Molang Asih 10, Cijerah Cimahi Selatan, Jawa Barat, tahun 88 saya keluar. SMP Negeri 4 Cimahi Selatan, Jawa Barat, tahun 91 saya keluar. SMA Negeri 9 Bandung, tahun 94. Cita-cita saya ingin menjadi dokter Bapak Ibu, namun tidak ada kampus yang mau menerima saya untuk kuliah kedokteran. Saya diterima di jurusan kimia di salah satu kampus di kota Bandung, negeri. Namun karena himmah saya lebih kepada agama, maka saya murtad dari kimia dan mu'alaf di tafsir hadis Bapak Ibu. Saya ngambil tafsir hadis di Stay Al-Fatah Demak, tahun 98 saya kembali. 2005 saya bergabung di Ma'had Al-Imarat untuk belajar bahasa Arab. 2006 sampai 2010 saya mendapatkan kesempatan untuk mulazamah takhasus bersama syekh-syekh dari Gaza University. Kemudian 2010 saya dapat undangan untuk S2 di Al-Iman University, Sona, Yaman. Namun karena saat itu Yaman bergejolak karena ada gerakan Syiah Khautiyah melakukan kudeta. Pimpinan Husain Badruddin Al-Khouti, Syiah. Tadinya dia Syiah Zaidiyah, namun karena penetrasi dari Iran, mereka berubah aliran madhab marja'nya dari Syiah Zaidiyah yang tadinya bersahabat dengan kita umat Islam menjadi Syiah Rafidah. Terjadilah kudeta berdarah. Sampai hari ini Ahlus Sunnah wal Jamaah masih menjadi ancaman mereka. Beberapa data dan dokumen masuk kepada saya, kaum muslimin ada yang disiksa, ditembak dari belakang kepala. Itu kekejaman Syiah Khautiyah. Maka kami tidak selesai melaksanakan studi ini, 6.000 mahasiswa dikembalikan ke Indonesia. Aktivitas kami Bapak sekalian, kami pernah berhalaka di Persis Pemuda Persatuan Islam 1994, sempat aktif di Forum Silaturahmi Jawa Sumatera, Sulawesi Selatan, Makassar, pernah memimpin Garda Anas amanah dari Bapak Kiai Haji Aden Ali Dai, Aliansi Nasional Anti Syiah, pusatnya di Kota Bandung. Sempat bersama para pemuda yang hijrah membangun One Ummah Movement bersama Babe Haikal Hasan, bersama Ustaz Zulkifli Ali, dan juga bersama Ustaz Iqna Batra dan Ketua DPRD Kota Bandung, Bapak Haji Edwin Sanjaya. Dan terakhir saya membina para pemuda, para bapak-bapak, bukan pemuda yang sudah menikah dengan Elsa Bapak Ibu. Itu barangkali, dan ini barangkali Bapak Ibu ingin mencari informasi-informasi dari saya, Bapak Ibu bisa ikuti sosial media saya untuk di follow atau belum di subscribe dan di share dan like it. Ya, jangan lupa ya Bapak Ibu ya, di subscribe. Untuk Instagramnya @rahmatbaikuniofficial, Facebooknya Ustaz Rahmat Baikuni Official, YouTube-nya Ustaz Rahmat Baikuni Official, dan Jawa Entertainment. Kami juga insya Allah sedang mencoba untuk mensiarkan menggunakan minyak wangi setiap kali sholat, ya, sebagaimana Rasulullah melakukan itu. Dan ternyata minyak wangi yang sering digunakan Rasulullah adalah kasturi. Ya, kasturi ini bagus untuk kita lakukan, untuk kita gunakan saat sholat berjamaah, apalagi sholat Jumat, ya, atau ketika kajian, atau bersama istri di kamar, ataupun ketika berkumpul sama keluarga. Nah, Bapak Ibu yang membutuhkan ada di sebelah sana. Saudara Pak ada di sana ya, sebelah kanan. Ada Bapak Ibu, silakan. Ada? Ya, alhamdulillah. Siap Saudara Pak. Salah. Dan saya subhanallah, saya sebetulnya tidak pernah meruqyah, tapi ada beberapa jamaah yang minta diruqyah, saya ruqyah. Ada sesuatu kejadian pernah ketika saya sebelum meruqyah, biasa saya melakukan chemistry dulu. Saya ngobrol, baru saya keluarkan minyak jawara kasturi ini, subhanallah. Orang langsung berubah wajahnya, pucat, dan bicaranya orang lain. Jinnya takut. Ternyata jin takut dengan minyak kasturi, tidak suka dengan minyak kasturi. Jadi kalau ada yang kesurupan, kasih aja minyak kasturi ini Bapak Ibu, insya Allah ya. Mudah untuk diruqyah. Baik Bapak Ibu, selesai iklannya barangkali.
Wabillahi Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada kajian kita pada kesempatan kali ini. Tema kita adalah Palestina negeri akhir zaman. Sebelum kita masuk pada materi kita, Bapak sekalian materi saya cek sound dulu. Ini adalah gambaran bagaimana situasi akhir zaman Bapak sekalian. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Yati alaikum zaman ila ba'du asyara minhu. Tidak akan datang satu zaman, tidak akan datang satu masa pada kalian, melainkan zaman dan masa sesudahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Tahun-tahun kita ini akan lebih buruk daripada tahun-tahun kita sebelumnya Bapak sekalian. Demikianlah disabdakan Rasulullah SAW. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan inilah fakta keburukan akhir zaman. Hingga pada akhirnya sampai kita didatangi kiamat. Nauzubillah. Namun insyaallah sebelum kiamat terjadi, Rasulullah SAW menyatakan akan berkuasa kembali umat Islam di muka bumi. Umat Islam ini akan kembali, Islam ini akan zahir di muka bumi. La yazharanna Islam hatta yudal kufra ila mautih. Sungguh Islam akan zahir sebelum hari kiamat, sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asalnya masing-masing. Ketika Islam zahir, tidak ada tempat di muka bumi sejengkal pun melainkan Islam akan berdiri tegak di sana. Dan tidak akan ada satu rumah pun yang tidak akan dimasuki Islam ketika kejayaannya. Dan tidak ada pintu rumah dimanapun di muka bumi yang tidak diketuk oleh Islam saat itu. Dan kekafiran akan kembali ke tempat asalnya. Akan kita saksikan di saat Islam zahir, kapitalisme akan kembali ke Amerika. Ya, komunisme akan kembali ke Cina dan Rusia. Ya, liberalisme, sekularisme akan kembali ke Prancis. Dan Sundaisme akan kembali ke Purwakarta. Iklan. Itu akan terjadi. Dan isyarat kebangkitan Islam ini apabila perhatian dunia tertuju kepada negeri akhir zaman, Palestina dan Suriah. Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam salah satu hadisnya, satakunu jundun fil Iraq, wa satakunu jundun fi Syam, wa satakunu jundun fi Yaman. Akan ada mobilisasi pasukan perang di Irak, di Syam dan juga di Yaman. Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, idza wajadna dzalika bi ayyi jundin najtami ikhtar lana. Wahai Rasulullah, jika kami mendapati itu terjadi mobilisasi pasukan perang di Irak, di Palestina, Suriah, di Yaman, dengan pasukan mana kami harus bergabung ya Rasulullah? Pilihkan untuk kami. Fa'alaikum bisyam. Maka wajiblah kalian bergabung dengan pasukan Syam. Fa innal malaikata basitatun ajnihatiha 'alaiha, karena sesungguhnya malaikat menaungkan sayapnya untuk bumi Syam. Di manakah bumi Syam Bapak yang rahmati Allah? Nah, kalau kita lihat ini Syam. Inilah Syam. Sekarang Syam pecah menjadi 4 negara. Dulu tahun 1916 ada Rusia, Inggris, Prancis hendak melakukan perjanjian untuk memecah belah negara-negara Islam. Divide, dipecah belah et impera, kemudian dikuasai.
Namun ketika itu di Rusia terjadi revolusi Bolshevik sehingga Rusia mundur, maka yang maju adalah Inggris dan Prancis. Ya. Diwakili oleh Menteri Luar Negeri mereka, Sykes-Picot, ya. Dua Menteri Luar Negeri dari Inggris dan Prancis memecah belah Syam menjadi 4 negara. Palestina, Jordan diberikan pada Inggris, Lebanon dan Suriah diberikan pada Prancis. Sejak saat itulah pembantaian terjadi di bumi para nabi dan rasul. Nama Palestina diambil dari tulisan huruf yang ada pada sebuah perahu Mesir yang terdampar di perairan Gaza. Di sana tertulis FLST. Kata-kata FLST ini menjadi terkenal sebutan bagi wilayah di mana perahu itu terdampar. Dijadikan bahasa Arab disebutlah Filistin dan terkenal dengan nama Palestina. Dan di Palestina ini terdapat bumi Islam Mi'rajnya Rasulullah SAW. Nah, yang Bapak Ibu lihat ini adalah Masjidil Aqsa yang dulu berdiri dengan megah istana Nabi Sulaiman. Al-Aqsa itu ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Al-Aqsa. Al-Aqsa itu alun-alun. Ya, Al-Aqsa itu alun-alun. Dulu berdiri istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Namun seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, mereka Bani Israel pecah menjadi 2. Ada kerajaan Judah di utara, ibu kotanya Judah utara ini, Judah ibu kotanya di utara, dipimpin oleh anaknya Nabi Sulaiman, Rahba'am. Yang di selatan, Israel dipimpin oleh keponakan Nabi Sulaiman, Yarba'am. Keduanya berperang sepeninggal orang-orang soleh. Bahkan mereka berbuat maksiat sampai mengotori dengan kemaksiatan bumi para nabi dan rasul ini. Maka Allah hukum mereka dengan diserang oleh 3 bangsa besar, Mesir, Kaldani, dan Assyria. Hancur istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Yang tersisa tinggal dinding ini. Nah, ini namanya dinding ratapan. Orang-orang Yahudi menamakannya Wailing Wall. Mereka meratapi hancurnya istana raja mereka. Ya, dan kadang mereka ibadahnya seperti itu goyang-goyang Bapak Ibu ya. Nah, Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj memasuki masjid ini dari Babul Magharibah, dari pintu ini. Nah, dari pintu ini Babul Barat, pintu barat, Babul Magharibah, dan Rasulullah memarkirkan kendaraannya di sini, Buraq. Dan para nabi pun parkirnya di sini Bapak Ibu. Ada Pajero, ada Toyota Ras ya. Ada apa lagi di sini? Expander ya. Maka Pak Haji, ya. Maka Rasulullah menamakannya Haitul Buraq. Di sini ada beberapa masjid. Ini ada Masjid Dome of Rock. Disebut Masjid Dome of Rock karena di dalamnya ada batu yang dinaiki Rasulullah ketika Mi'raj. Ya, kita lihat Bapak sekalian. Atau disebut juga Batu Sahra karena kubahnya berwarna kuning. Ini dari emas. Betul-betul emas. Dan ini Masjid Kibli. Disebut Masjid Kibli karena disinilah para sahabat sholat pertama kali menghadap ke Ka'bah. Sholatnya sholat asar. Setelah turun surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad tara taqalluba wajhika fis sama'. Ya, falanwalliyannaka qiblatan tardah. Fawallu wajhaka syatral masjid. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka mereka semuanya menghadap ke sana. Mekah itu di bawah. Jadi ke dalam. Ini sholatnya di masjid ini. Maka dinamakan Masjid Kibli. Adapun Rasulullah SAW salat mengimami para nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj, ini di masjid yang berada di bawah lantai ini. Di sini juga ada masjid Bapak Ibu, namanya Masjid Buraq, tapi ini digunakan oleh ibu-ibu. Ibu-ibu para penghafal Quran, mak-mak milenial ya. Tinggi dari masjid ini adalah 50 meter ke atas. Baik, kita jalan-jalan sebentar Bapak Ibu. Boleh kita jalan-jalan dulu? Baik. Kita jalan-jalan dulu ke Masjidil Aqsa ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silakan dikencangkan seat belt ya, sabuknya, tolong dipasangkan, ditegakkan kursinya, sandaran dadanya dilipat. Kita akan terbang dulu ke Palestina Bapak Ibu. Ini perjalanan kami ketika kami berangkat yang kedua bersama sahabat tour, Abu Tur, bersama Abu Tur Bapak Ibu ke Palestina, ke bumi para nabi ini. Beginilah kondisi Al-Quds. Orang Israel menyebutnya Yerusalem.
di mana para nabi dan rasul tinggal, lahir dan dibesarkan di sini. Seperti ini situasinya Bapak Ibu. Nah, sudah terlihat Dome of the Rock dari sini, kubahnya. Nah, ini pintu. Setiap pintu menuju ke alun-alun Al-Aqsa itu dibuat dari besi berwarna hijau, di mana di depannya dijaga oleh tentara Israel lengkap dengan senjata-senjata mereka, AK-47 dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, kita melewati pintu itu berarti kita sudah memasuki kiblat kita yang kedua. Ramah-ramah sekali, senyum-senyum tersumbat daripada muslim Palestina. Tapi yang berziarah dari Palestina ke sini adalah orang-orang yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Di bawah 50 tahun itu dia tidak bisa. Ada memaksakan diri, sniper siap menembak mereka. Ya, sniper pernah menembak mereka. Kami sempat ketika kami selesai berkunjung ke Ariha atau orang Israel menyebutnya Jericho, kami kembali kepada Al-Quds, ke Al-Aqsa, itu sudah ada penembakan. Jadi mereka akan menembak saudara-saudara kita ketika kita tidak ada. Mereka tidak berani menembak kita dan melukai kita karena ada hukum Jenewa, perjanjian Jenewa. Kalau Israel menembak para peziarah, sanksinya besar. Maka insya Allah kalau kita ke sana aman. Ya. Insya Allah tanggal 3 Maret kita akan kajian dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Di negeri para nabi, dimulai dari Nabi Adam sampai ke nanti Imam Mahdi. Kita akan silaturahmi dengan Fir'aun juga di Mesir nanti ya. Ya Bapak Ibu yang mau ikut silakan, tapi nggak bisa ngobrol. Tapi betul-betul kita akan masuk ke ruangan di mana Fir'aun disimpan. Sekarang masih ada Fir'aun, cuma nggak bisa ngobrol. Karena kalau kita ngobrol dia jawab lari gitu. Nah ini sudah terlihat area Al-Aqsa. Ini Qubatus Sahrah, yang tadi kubahnya berwarna emas, kuning emas. Inilah bumi akhir zaman Palestina. Kubahnya emas. Terlihat bagaimana gaya-gaya arsitektur Romawi, karena memang dulu lama, selama beberapa ratus tahun dikuasai oleh Romawi. Nabi Isa AS saja ketika dilahirkan di sini, yang menguasai ini Romawi, Raja Herodes yang menguasai Palestina. Dan Nabi Isa AS dilahirkan di Ariha. Nanti kita lihat Ariha, atau orang bisa menyebutnya Jericho. Ini kubahnya emas, ini ada surat Yasin dan ini surat Al-Isra. Ini surat Al-Isra, kaligrafi surat Al-Isra, ini surat Yasin. Di dalamnya ada batu Mi'raj. Nah ini batu Mi'rajnya yang dinaiki Rasulullah ketika naik ke langit. Di atas batu inilah di zaman perang salib 70.000 kaum muslimin dipenggal. Darahnya memenuhi bagian bawah karena batu ini terapung. Di bawahnya ada ruangan, kita bisa sholat di sana. Itu darah menggenang di sana. 70.000 kaum muslimin disembelih oleh Romawi karena tidak mau murtad, dipaksa murtad. Ada satu kejadian menarik ketika tentara Romawi menyandra 6 pasukan kaum muslimin. Dulu ketika perang di abad ketiga Hijriah, di mana 6 orang ini dipaksa murtad. Yang pertama, kamu hal ta'taqid bi anna Yesus ilahuk wangkir ilahaka Allahu ilahak ilahak. Apakah kau meyakini hai fulan Yesus Tuhanmu dan kau ingkari Allah Tuhanmu itu? Karena takut dipenggal, dia mengatakan, ya, asyhadu an la ilaha illa Yesus wala syarikalah wahdahu la syarikalah. Aman kamu. Yang kedua sama, sampai yang kelima. Tinggal giliran yang keenam komandannya. Gimana dengan kamu hai Qaid?
Kaifa bika ya qaid? Bagaimana dengan kau? Pemada takul apa yang kau katakan? Apakah kau bersaksi Yesus Tuhanmu? Panglimanya tidak. Dia dengan lantang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diseret Pak dia ke pinggir sungai, dipenggal kepalanya. Putus kepalanya, jatuh ke sungai. Tapi kepalanya tidak tenggelam dan tidak mengalir, tapi berputar-putar di satu tempat yang sama dan membaca ayat terakhir tadi yang dibaca dalam rakaat yang kedua. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terus berputar-putar, tidak tenggelam. Terus berputar-putar membaca ayat itu, padahal putus kepalanya itu, berpisah dari badannya. Ya. Artinya orang ini, panglima ini sudah ditunggu oleh Allah di surga, sudah ditunggu di surga. Baru setelah lama mengalir, menyaksikan itu 5 orang yang murtad tadi masuk Islam lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipenggal Pak kelima-limanya ini oleh tentara Romawi. Ini kisahnya ada. Subhanallah. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, di atas batu inilah kaum muslimin dipenggal kepalanya oleh tentara Romawi pada perang salib. Maka ketika perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Shalahuddin Al-Ayyubi, 70.000 jasad kaum muslimin tanpa kepala ini dibersihkan dan dimakamkan sebagai syuhada. Nah, ini ada satu pilar, di dalamnya ada lubang. Kalau kita memasukkan ini, itu wangi luar biasa, batunya tercium wangi. Tapi ini terkadang dijadikan sebagai penyimpanan. Ini hanya apakah wangi itu dari darahnya para syuhada dulu? Wallahu a'lam. Ada yang bilang itu hanya dikasih oleh petugasnya wewangian supaya menjadi daya tarik. Dan kalau kita ke bawah dari batu ini, kita akan bisa memasukinya. Ini bagian bawah dari batunya. Memang batu ini terapung, tidak jatuh ke bawah. Lalu oleh Shalahuddin Al-Ayyubi dibangun masjidnya, dihimpit. Begitu. Ya, lalu dipugar lagi, diperbaiki oleh Nuruddin Zanki, Khalifah Turki Utsmani. Baik, berikutnya kita ke Masjid Qibli. Nah, ini perjalanan kalau kita melewati Masjid Damatura, ya ke sebelah barat, maka ke sebelah timur, maka kita akan sampai ke Masjid Qibli. Wis, kebetulan gue. Cantik-cantik gue. Bu, susah saya nyari yang jeleknya. Susah saya Badrul Mahsor di Palestina, Pak. Subhanallah, subhanallah, cantik bener ya Allah. Susah dicari yang jeleknya, cantik semua. Giliran saya pulang ke Indonesia, susah dicari yang jeleknya, cantik semua. Berikut malah, cantik-cantik juga. Inilah kalau kita turut ke Masjid Qibli. Nah, ini Masjid Qibli, Bapak. Nah, ini ada tempat wudhu. Tempat wudhunya airnya bisa langsung kita minum. Semua air yang ada di sini bisa langsung minum. Luar biasa itu. Segar. Adapun Masjid Marwani, masjid di mana Rasulullah sholat berjamaah mengimami 1.500 nabi ketika Isra Mi'raj. Ini kalau kita ke sini di bawah lantai itulah terdapat Masjid Qibli. Kita lihat nanti Bapak Ustaz. Masjid Marwani. Ya, kita lihat Masjid Marwani. Nah, ini Masjid Marwani. Saat itu ini ada asar. Karena saya sudah sholat di jamak, maka waktu asar ini saya manfaatkan untuk masuk ke Masjid Qibli. Dan ini pintu masuknya dari lantai bagian atas ke bawah. Di samping Masjid Marwani ini ada Old Aqsa, Aqsa tua, di bawah Masjid Qibli. Seperti inilah kondisi masjidnya ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj dulu, Bapak Ibu. Ini Masjid Marwani. Di masjid inilah Rasulullah menjadi imam salat 1.500 nabi dan rasul. Nah, Rasulullah berdiri di sini, Bapak Ibu. Ini mihrabnya. Ya, kamu mirip Nabi Sepulan, kamu mirip Nabi Anu, disebutkan bersahabat oleh Rasulullah. Adapun dengan 7 Nabi Ulul Azmi yang lain dan yang mulia, 5 Nabi Ulul Azmi yang mulia itu bertemu di langit ketika naik mi'raj ke langit. Di sini pula terdapatnya mihrab Siti Maryam, Bapak Ibu.
Nah, ini si mihrab Siti Maryam di bagian sudut sebelah timur ke selatan. Nah, ini mihrab Siti Maryam. Di sinilah Siti Maryam dibesarkan oleh Nabi Zakaria, pamannya, dan di sinilah Siti Maryam membesarkan Nabi Isa alaihissalam. Ini pintu masuknya pakai besi teralis. Terlihat bersih Bapak Ibu, terlihat dingin, sejuk. Dari pintunya saja sudah terasa sejuk. Melihat dari kekayaan Palestina seperti ini, maka bagaimana Israel tidak tertarik Bapak Ibu? Apalagi Palestina ini posisinya adalah jantung dunia. Kita masih ingat ketika Theodor Herzl, Bapak Zionis Internasional pertama, meminta satu tanah kepada Sultan Abdul Hamid, Khalifah Turki yang terakhir. Ya, Khalifah Turki yang terakhir. Wahai Sultan, Anda adalah penguasa dunia. Anda memiliki 2/3 dunia dan dunia ini tunduk kepada Anda. Anda tahu kami tidak punya negara. Tolong beri kami negara, wahai. Satu petak tanah saja dari tanah yang Anda miliki. Ya, untuk kami, agar kami bisa tinggal di negara tadi. Karena kami nomad dan kami tidak punya negara. Sebetulnya Sultan Abdul Hamid mau memberikan tanah kepada mereka. Tapi ketika ditanya, wilayah mana yang kalian minta? Mereka minta Palestina. Maka apa jawaban Sultan Abdul Hamid? Nah, ini jawaban Sultan Abdul Hamid, Bapak Ibu sekalian. Ya, ditolak sama siapa? Sama Sultan Abdul Hamid. Jika daulah khilafah Utsmaniyah dimusnahkan pada suatu hari nanti, maka mereka boleh mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Akan tetapi, bila aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari daulah Islamiyah. Perpisahan adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Aku tak akan memulai pemisahan tubuh kami selagi kami masih hidup. Dan kita adalah putra bangsa yang merdeka di atas pengakuan Palestina pada awal mula. Maka dari Jakarta, daerah ini yang diluruskan lewat lagi kekhilafan Utsmani, dibesarkan lewat kebesaran Utsmani, dan pangeran yang paling dibesarkan itu menyandang nama yang sama dari Khalifah penjaga Al-Aqsa yang terakhir, Sultan Abdul Hamid al-Mustafa Kabir Mu'minin Sayyidin pada pedoman, Khalifah Rasulullah yang tarjam, Raja Mas Antonuso, Pangeran Diponegoro, Cahaya Yusuf Akbar, siap bebaskan Palestina. Itulah pernyataan dari Pangeran Diponegoro ketika beliau mendapatkan surat dari Sultan Abdul Hamid bahwa Israel sedang mengincar Palestina. Maka semua wilayah kekuasaan Islam di bawah komando Turki Utsmani Sultan Abdul Hamid menyiapkan perlawanan, termasuk wakil Turki Utsmani di Indonesia, Pangeran Diponegoro, namanya sama, Sultan Abdul Hamid, Raden Mas Antowurio Cah Yogyakarta, menyatakan menulis ini jawabannya dalam bentuk surat tertulis dikirimkan utusan ke Turki, siap bebaskan Palestina. Ini fakta jejak khilafah di Nusantara. Betul? Allahu Akbar. Sejarah dibuat untuk membuat kita tidak tahu cara menghancurkan satu bangsa, pisahkan antara generasi muda dengan generasi tua dengan cara hapuskan sejarah mereka dan buat sejarah baru seolah-olah mereka tidak pernah berjaya sebelumnya. Dan ini yang terjadi. Maka pelajaran sejarah dihapuskan di dalam pendidikan sekolah kan. Sudah terlihat Bapak Ibu, strategi mereka ingin menghancurkan bangsa kita. Bapak Ibu mati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang membuat mereka tertarik? Ini yang membuat mereka tertarik karena Palestina. Kenapa Israel meminta Palestina? Karena Palestina adalah jantung dunia. Ada sebuah teori yang dikemukakan oleh seorang profesor pakar geografi dari dunia, dari Eropa, bahwa Palestina adalah jantung dunia karena Palestina menghubungkan semua benua di muka bumi. Betulkah demikian? Kita lihat Bapak Ibu sekalian. Inilah Palestina. Bapak Ibu bisa lihat Palestina menghubungkan tiga benua, menghubungkan benua Eropa, Afrika, Eropa dan Asia. Menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Israel ingin menguasai dunia. They really want to take over the world and to create one government in the world.
in the new frame, the new world order, tata dunia baru, atau dalam istilah sekarang, the new normal. Itu Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu Allah, apa yang membuat Israel tertarik dengan Palestina selain daripada dia menjatuh dunia? Karena memang banyak sekali nilai sejarah di sana. Pertemuan peradaban di seluruh dunia, Romawi, Persia, mana lagi Arab, Eropa, semuanya bergabung di sana. Palestina. Nah, ini bagian dari Laut Tengah, Mediterania, yang langsung berbatasan dengan Gaza Strip. Tidak jauh dari sini kita bisa melihat ada Sungai Jordan. Ini Sungai Jordan ini ke arah Baisan, kebun kurma Baisan, atau orang Israel mengganti istilah Baisan dengan Bet Sean. Nah, ini Sungai Jordan. Di sini pernah tinggal Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Nabi Yahya hilang beberapa hari, ternyata dia membuat kuburan, tinggal di dalam kuburan itu berhari-hari. Setelah Nabi Zakaria menceritakan tentang alam akhirat. Dan ini Danau Tiberias. Ya. Dan Danau Tiberias ini adalah sumber air bersih bagi Palestina, Jordan, Israel, Suriah, Lebanon hari ini. Dan sungai ini dikuasai oleh Israel. Hari ini sudah menunjukkan kekeringannya, Bapak Ibu. Pertanda Dajjal akan muncul. Tanda-tanda Dajjal akan muncul jika danau ini kering. Sekarang sudah mulai kering, Bapak Ibu. Insya Allah nanti tanggal 3 kita kajian di atas danau ini kalau memang waktunya kita panjang. Ya, daftar segera Bapak Ibu ya. Tanggal 3 berangkat bersama saya. Promosi lagi nih Bapak Ibu. Baik, tidak jauh dari Danau Tiberias, di bantaran danau ini ada ada beberapa situs peninggalan para nabi Bani Israel. Nah, ini masih terjaga dengan baik. Tidak jauh dari sini terdapat Laut Mati. Nah, inilah wilayah yang dulu bernama Gorzabor. Wilayah inilah yang memisahkan Jordania dan Palestina. Ya, Palestina dan Jordania. Wilayah ini Gorzabor, ibu kotanya Sodom, berdampingan dengan Gomora. Disinilah Nabi Lut diutus karena mereka melakukan homoseksual dan lesbian. Diutus ternyata mereka ingkar pada Nabi Lut, maka mereka diazab Allah, dibikin goyang gempa. Tadinya gunung Pak, nggak ada laut, gunung. Seperti ini, dibikin goyang, diangkat, dibalikan, dibenamkan. Udah dibenamkan, kemudian gunung-gunung yang ada di pinggirnya dibikin hancur karena mengandung garam, diruntuhkan, menutup mereka, lalu dibenamkan. Udah gitu dilempari Pak, dengan batu-batu yang menyala, sehingga mereka menjadi tempat yang terendah, ya 300 meter di bawah permukaan air laut. Dan gunung-gunung yang roboh tadi menumpahkan garam di atasnya. Yang Bapak Ibu lihat warna putih ini garam. Ya, sehingga tidak ada kehidupan, jangankan ikan, cebong pun nggak bisa hidup di sini. Cebong aja nggak bisa hidup di sini. Apalagi jangankan cebong, bakteri aja nggak bisa hidup. Kalau kena mata perih luar biasa. Maka dari itu kalau kita berenang di sini, walaupun hanya satu lutut, terapung Pak. Terapung. Ada saya berenang di sini tapi malu saya tidak pakai baju atasan Pak. Karena saya dalam perjalanan kekurangan pakaian dan itu. Nah, yang tersisa di sini adalah istana. Inilah tempat yang bernama Masada. Di sinilah masih terdapatnya rumah-rumah yang diyakini oleh para ahli sejarah Nabi Lut pernah tinggal di sini. Nabi Lut ini ponakan Nabi Ibrahim. Ayahnya bernama Haran, adik Nabi Ibrahim. Beliau punya dua anak perempuan, Zargota dan Raisa. Jadi Raisa itu nama anak bungsunya Nabi Lut. Tapi bukan Raisa yang nikah sama Hamis Daud, bukan ya. Baik, tidak jauh dari sini terdapat peninggalan dari kaum Nabi Hud dan Nabi Soleh, yaitu kaum Nabatian, Ad dan Samud, di mana mereka disebut kaum Anbat karena keahlian mereka gunung batu dipahat menjadi istana, dan mereka nomaden sampai ke Petra. Pak. Di Petra ada istana juga sama dari gunung batu ini. Berikutnya kita akan melihat keindahan ini yang disebut dengan Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun inilah terdapatnya benteng demarkasi, benteng apartheid. Israel membangunnya 8 meter tingginya, lebarnya 1 meteran, Pak.
Dinding inilah dibangun sepanjang 715 km kurang lebih untuk memisahkan Palestina dan Israel. Kalau kita lihat dari atas Pak, Palestina kumuh, sementara Israel megapolitan canggih, negara metropolitan. Kenapa Palestina dibikin kumuh? Supaya orang-orang Palestina tidak betah tinggal di sana. Kalau mereka tidak betah, mereka pergi, dirampaslah tanah mereka. Maka dengan begitu Palestina jatuh ke tangan Israel. Dari balik gunung Bukit Zaitun inilah kita akan melihat keindahan bumi Baitul Maqdis, bumi 1500 Nabi dan Rasul Bani Israel, atau Masjidil Aqsa. Inilah yang disebut dengan Al-Quds, dan Israel menyebutnya Yerusalem. Nah, ini Yerusalem. Di sini terdapat alun-alun Al-Aqsa. Ini Al-Aqsa. Ini Bukit Zion. Nah, ini Bukit Zion. Ini lembah Jahanam. Nah, ini Babul Amud, pintu gerbang memasuki Baitul Maqdis Old City. Nah, ini kuburan kaum muslimin. Di sini ada dua kuburan makam para sahabat, Abu Darda dan Ubadah bin Samit. Mereka lah yang mengajarkan Quran. Nah, ini dinding Al-Aqsa. Ini gereja yang diyakini oleh orang Kristen hari ini Yesus akan turun di sini. Dan ini Masjid Umar, karena disinilah Umar bin Khattab menerima kunci dari pendeta Sophronius. Pendeta Sophronius mengatakan, aku tidak akan memberikan kunci Al-Quds kepada siapapun, termasuk kepada Umar, kecuali Umar datang kepadaku sendiri, menerima ini langsung dari tanganku. Maka Umar datang. Kebayang sama orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di sini, kalau seorang pemimpin dunia datang, dia akan melakukan pembantaian. Betul? Maka takut Yahudi Nasrani, bersembunyi mereka, sepi itu Al-Quds. Umar paham itu, maka Umar meminta, coba sini. Umar menulis, bacakan dengan suara lantang. Naik kuda, di atas kuda, ajudannya membacakan surat Perjanjian Umayyah. Perjanjian ini Bapak Ibu bisa dapati di Masjid Umar ini. Gereja, masjid, ini sinagoga. Jadi di satu titik ada 3 tempat beribadah. Inilah Yerusalem atau Al-Quds. Maka apa yang dikatakan Umar? Siapapun yang tinggal di Al-Quds ini, Yahudikah, Muslimkah, Kristenkah, Nasranikah, dia berhak atas tanah Al-Aqsa selama dia menjaga perdamaian di sini. Tidak boleh ada perselisihan, tidak boleh ada peperangan, dan tidak boleh ada pelanggaran terhadap hak-hak kaum muslimin dan hak siapapun. Yang melanggar perjanjian ini, hadapi Umar bin Khattab. Maka pendeta Sophronius keluar. Pendeta Sophronius keluar menyambut Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya khalifah, ya khalifatul muslimin, ya amirul mu'minin. Melihat pendeta Sophronius keluar berangkulan dengan Umar bin Khattab, lama kelihatan akrab, maka orang-orang Yahudi Nasrani pun keluar. Mereka menyatakan, salamun laka ya Umar, salamun laka ya Umar, keselamatan bagi Muhai Umar, engkaulah jenderal yang baik hati. Ini fakta sejarah. Apakah umat Islam teroris? Yahudi dan Nasrani dibiarkan tinggal di sini selama mereka menjalankan perdamaian. Tapi apa yang terjadi hari ini ketika Yahudi dan Nasrani menguasai negara ini? Habis umat Islam dibantai. Inilah yang terjadi Bapak Ibu. Jadi siapa teroris yang sesungguhnya? Ya, akal sehat mengatakan mereka. Inilah mereka Bapak Ibu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masalah Al-Quds bukan hanya masalah bangsa Palestina dan bangsa Arab saja, tapi permasalahan bersama umat Islam di mana mereka berada di belahan bumi utara, timur, selatan, dan juga barat.
intelijen yang mereka tugaskan untuk wilayah Palestina dan sekitarnya, termasuk Israel. Namun dari 5 badan intelijen yang dimiliki, ada 2 yang paling efektif. Yang satu Mossad, yang kedua Shin Bet. Mossad ini bertugas untuk mengurusi orang-orang yang anti Israel di luar Palestina dan Israel. Ya, contohnya Indonesia. Adapun Shin Bet adalah khusus internal Palestina dan Israel. Dan inilah pembunuh nomor 1 Muslim Palestina. Yang Bapak Ibu saksikan ini adalah para anggota Shin Bet. Mereka berpakaian preman. Mereka menangkapi para pemuda yang sedang melakukan aksi intifadah. Intifadah artinya aksi melempar batu. Karena mereka tidak punya senjata. Kalaupun mereka punya AK-47, itu yang akan digunakan untuk menghancurkan Israel. Karena mereka sudah jelas menjual jiwa dan harta mereka, bahkan nyawa mereka kepada Allah. Dan mereka ingin Allah membayarnya dengan surga. Maka mereka melakukan aksi intifadah. Nah, supaya umat para pemuda tidak lagi melakukan aksi intifadah, 2 strategi yang mereka lakukan. Pecahkan kepalanya. Kedua, patahkan tangannya agar mereka tidak bisa lagi melakukan intifadah. Metode strategi seperti ini dilakukan bagi para demonstran dimanapun sekarang di seluruh dunia oleh aparat, termasuk di negeri entah berantah ini. Betul? Allahu Akbar. Masih ada waktu Bapak Ibu? Gimana lanjut? Sampai jam berapa? Sampai selesai. Kalau selesainya subuh Pak, biarin. Baik, enggak lama. Insya Allah saya hanya mungkin jam 9:30 atau 9:10 lebih ya, sedikit. Nanti ada ustadz berikutnya dari Ustadz Doni. Bapak Ibu, lanjut Bapak Ibu. Ya. Jangankan pemuda dan anak-anaknya, ibu-ibu saja, betapapun dia menggendong bayi, dia sempatkan untuk melawan tentara Israel, padahal tentara Israel memegang senjata. Tidak takut sama tentara Israel. Berhadapan. Kemarin ibu-ibu ikut ke Jakarta kan? Ya, Bapak Ibu Allah, inilah Palestina, luar biasa. Karena setiap hari mereka dibombardir, dibantai, disiksa, diperangi Bapak Ibu. Maka anak-anak kecil itu berbicara seperti orang dewasa. Nurani mereka berbicara. Tujuannya untuk mengetuk mereka di luar Palestina yang masih memiliki hati nurani untuk melihat kezaliman yang mereka alami. Anak-anak kecil Pak, bicaranya seperti orang dewasa. Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita, yushiku an tada'alaikumul umam,
Sungguh aku khawatirkan hampir-hampir saja kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia. Kama tadal akalatu ila qas'atiha, sebagaimana sebuah hidangan yang siap disantap oleh para pemangsanya di atas hidangan. Amin kira tidak aku yang maidin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami sedikit pada saat itu Rasulullah? Tidak. Bal antum yawma idin kathir, bahkan jumlah kalian saat itu banyak sekali. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayr, tapi kalian seperti buih di lautan. Tinggi ombak menakutkan, tapi begitu sampai di pantai hilang tanpa jejak. Oh kalimat bisyadil bahar, atau seperti pasir di tepi pantai. Banyak jumlahnya, diambil di lemas-lemas hancur berkeping-keping. Itulah nasib kita umat Islam demikian. Jumlah kita yang mayoritas tidak lagi ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Kenapa demikian? Karena kita terkena virus wahan stadium 4, cinta dunia dan takut mati. Itulah umat Islam hari ini. Maka mereka menjadi bola-bola musuh-musuh Islam. Ini salah satu kekejaman. Fakta lain dari kekejaman Zionis Yahudi pada musim Palestina. Ibu bisa menyaksikan pedagangannya, dan ada satu kejadian yang paling mengiris hati kami ketika kami berada di sana. Seorang bayi usia 1 tahun terkubur hidup-hidup. Setelah ledakan tadi, ayahnya yakin anakku ada di sana. Ketika aku tinggalkan dia sedang tidur, dia ada di sana. Tolong kali dia, selamatkan dia. Mungkin dia sedang tidur, lalu terkena reruntuhan. Dan betul Bapak Ibu, nurani seorang ayah ini benar, anaknya terkubur hidup-hidup di sana. Usia 1 tahun. Apa ancaman anak kecil ini kepada Yahudi? Tidak ada. Yang jelas adalah Yahudi syaitan berbungkus manusia yang ingin menghabisi umat Islam Palestina. Badannya terhimpit Bapak, sehingga kalau ditarik dia bisa terluka, bisa sobek kulitnya. Maka diupayakan sebaik mungkin agar dia bisa terangkat dengan tanpa cacat. Inilah fakta yang kita tidak tahu tentang Palestina mungkin. Mungkin Bapak tidak bisa tahu, tapi Bapak sekalian yang baca hari ini seolah-olah mereka luput dari perhatian kita umat Islam. Lalu apakah jawaban kita di hadapan Allah nanti Bapak Ibu? Jika ternyata suatu saat mereka menuntut kita, lupakah kita Bapak Ibu? Ketika kita akan merdeka, Palestina yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita. Mereka membantu dengan harta-harta mereka untuk membiayai kemerdekaan kita. Bahkan mereka berkorban nyawa menunggu kita. Kenapa demikian? Karena mereka yakin negara yang akan membebaskan mereka adalah Indonesia. Ada 4 atau 5 pemuda ketika di Al-Quds. Itu ramai cerita, 4 pemuda ini penghafal Quran. Mereka hafal Quran 30 juz. Mereka bermimpi di malam yang sama. Tidak janjian sebelumnya mereka akan mimpi-mimpi yang sama. Di malam itu mereka mimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan di dalam mimpi mereka Rasulullah SAW bersabda, Ya ahlal Syam, Ya ahlal Gaza, innal ladhina sayuharrikum min zulmil Yahud, wa yu'aduna al-Quds ala rihabikum, ikhwatukumul muslimun al-Andalusiyah. Wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza,
Sesungguhnya orang-orang yang akan memerdekakan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Quds pada tangan kalian adalah saudara kalian Muslim Indonesia. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebetulnya sedang menunggu kehadiran kita. Kenapa demikian, Bapak sekalian? Ada satu hadis yang disabdakan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita untuk bangkit berjuang membebaskan mereka. Apakah Rasulullah pernah menyebutkan Indonesia? Tidak pernah dalam hadisnya, kecuali dalam mimpi mereka tadi. Apakah memang ada hadis tentang merah putih yang disebutkan Rasulullah? Ini hadis. Di dalam Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi, hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda di dari Sauban, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang tadinya bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan pada kedua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah SAW menyebutkan pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sungguh umatku saya belum mulkuha mazawaliya minha, di akhir zaman umatku akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia. Inilah alasan kenapa para pejuang-pejuang umat Islam dunia dulu menamakan barat dengan Maroko, timur dengan Maroke, karena mereka ingin mengingatkan dunia kalau umat Islam selama 1315 tahun memimpin dunia dan menguasai timur hingga ke barat dunia. Umat Islam yang memimpinnya. Allahu Akbar. Bapak Ibu Allah, terkait dengan hadis ini, saya mencoba meminta pendapat para ulama-ulama mereka. Yang pertama saya tanya Syekh Ari Yaqub Al-Abbasi, beliau ketua Rabitah Ulama Palestina. Kami salat subuh berjamaah di sini. Dan beliau kaget ketika masih ingat saya, bertemu saya, sepatunya di samping sepatu saya. Beliau dan pernah saya tanya tentang pandangan beliau tentang hadis merah putih ini. Yang kedua, habis sholat asar hari itu kami diimami oleh Dr. Yusuf Abu Sunaina. Beliau adalah salah satu dari 4 imam besar Masjidil Aqsa. Beliau juga saya tanya arti merah putih, pandangan beliau tentang merah putih dalam hadis itu. Dan yang ketiga, Dr. Abu Bakar Al-Wawidah. Beliau sudah bisa lihat, beliau kehilangan penglihatan karena sering disiksa oleh Israel ketika di penjara. Beliau mengimami kita salat tarawih 2016 di Jogokaryan, Yogyakarta. Kepada mereka kita tanyakan, apa pandangan mereka ini terkait dengan merah putih dalam hadis tadi? Apa kata-kata mereka? Hampir sama. Intinya mereka mengatakan begini, persis seperti yang saya katakan. Ala kulli biladin alladziina yaquluna al-islam madinahum. Antum ya Indonesia, lam yakhtarakumullahu li izhari hadzal din. Di izhari hadzal din, dari semua negara yang menerima Islam agamanya, kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Ada satu lembar lagi dalam catatan sejarah peradaban manusia yang masih kosong, dan itu insya Allah akan diisi oleh kita. Inilah kenapa setiap kali 17 Agustus mereka juga selalu ikut merayakan hari kemerdekaan negara kita. Ini buktinya, Bapak. Ini profesi pengibaran bendera merah putih di tanah Gaza, Palestina. Dan ini adalah bukti keyakinan mereka. Kalau kita lah yang mereka tunggu-tunggu, Bapak Ibu. Bangsa Melayu lah yang ditunggu-tunggu. Insya Allah di bawah pimpinan Indonesia, Malaysia, Patani di Thailand, Mora di Filipina, Brunei Darussalam akan bergabung di bawah pimpinan Indonesia sebagai bangsa yang siap memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Ini bukti kecintaan mereka. Kita bertanya pada mereka, kenapa kalian mengibarkan bendera kami terlebih dahulu? Lima datakum mu'amal awal.
Laisa liwa'akum. Kenapa bukan bendera kalian yang kalian dirikan lebih dulu, kibarkan lebih dulu? Ya ikhwatan muslimin al-Indonesia, wahai saudara-saudara muslim Indonesia. Ya tidak betulah. Lasna bitahrir. Kami masih dijajah. Kami belum merdeka. Dan jika kalian memimpin kebangkitan Islam, di saat itulah kemerdekaan kami yang sesungguhnya. Sekali lagi Bapak Ibu, mereka menunggu kehadiran kita. Maka Syekh Qasim terakhir kami bertemu dengan beliau di Al-Quds. Beliau berpesan, "Hai umat Islam Indonesia, la tantahu li ziyarati hadal masjid." Jangan kalian berhenti menziarahi Masjidil Aqsa. Jika kalian berhenti menziarahi Masjidil Aqsa ini, falaysa 'alaikum babun litadkhulu ilaihi abadan. Jika kalian berhenti dari mengunjungi Masjidil Aqsa, tidak pernah akan ada satu pintu yang terbuka bagi kalian selamanya untuk memasuki Al-Aqsa. Dan jika kalian berhenti dari mengunjungi Masjidil Aqsa, kita akan kehilangan kiblat kita yang pertama. Bapak Ibu yang mulia Allah, apakah kita akan membiarkan kepercayaan mereka begitu saja pergi? Tidak, Bapak Ibu. Insyaallah kita akan menghentikan tetesan darah kaum muslimin di sana. Kita akan mencoba membuktikan Bapak Ibu bahwa mereka adalah saudara-saudara kita. Tidak akan pernah kita biarkan daging-daging mereka terkoyak kembali, Bapak Ibu. Berat tanggung jawab kita di hadapan Allah jika mereka dibantai dan kita diam saja. Bukankah Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Al-muslimu lil muslimin kal jasadil wahid." Seorang muslim dengan muslim yang lain itu ibarat satu tubuh. Idza saka udwan, apabila satu tubuh terluka, tadasairu jasad bil humma wal asal. Semua tubuh kita akan sakit karena demam dan panas. Ketika kaki kita terluka, itulah perumpamaan persaudaraan kita umat Islam dunia. Dan bukankah Palestina adalah muslim juga? Dan bukankah mereka adalah bagian tubuh kita? Lihatlah Bapak sekalian, mereka sedang terluka. Luka mereka luka parah, menyayat daging-daging mereka, menyayat kehormatan mereka. Di mana kita di saat mereka dibantai? Apa jawaban kita di hadapan Allah jika mereka menghujat kita? Ya Allah, pantas saja mereka bisa menyempurnakan Islam mereka dengan ibadah haji. Pantas mereka bertakwa kepadamu ya Allah, karena mereka aman, mereka kenyang, tidak kelaparan. Sementara jumlah negara-negara Arab mereka ada 300 juta jiwa. Ini yang tidak masuk di akal saya. Bagaimana bisa 5 juta mengalahkan 300 juta?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi membuktikan kepedulian kita dan kita tidak mau kehilangan hak kita sebagai muslim. Rasulullah SAW menyampaikan, "Man istayqadha walam yahtam diambil muslimin falaysa minni." Siapa yang bangun di pagi hari dan tidak terbesit kepeduliannya kepada umat Islam, nasib umat Islam di muka bumi ini, dia bukan umatku. Buktikan kalau kita cinta kepada Rasulullah. Buktikan kalau mereka adalah saudara kita, maka itu. Insya Allah, sejujurnya memang kami ingin langsung memberikan bantuan itu kepada mereka dalam bentuk bantuan, Bapak Ibu. Tapi tidak mungkin kami bisa memasuki Palestina. Maka kami coba bantuan ini kami kemas dengan program Umroh Plus Palestina. Ini yang selalu kami lakukan. Dan saya tidak bekerja sama dengan travel manapun kecuali kami minta Umroh Plus Palestina, Jordan dan Mesir. Ini yang kami lakukan. Dan di Hebron ada beberapa titik yang kami gunakan untuk kami bagikan bantuan ini, Bapak Ibu. Pertama di Hebron, Al-Khalil. Ini Al-Khalil Hebron ketika kami berada di sana. Bapak Ibu bisa saksikan. Mereka kelaparan, Bapak Ibu. Maka bantuan kita begitu diperebutkan, bahkan ada sampai saling pukul hanya Nabi berebut $1, $5, $10. Karena demikian Hebron dulu kaya raya. Tapi karena mereka diisolasi, Bapak Ibu, mereka tidak bisa keluar. Kalau mereka keluar, rumah mereka dihancurkan direbut Israel. Kami menyaksikan itu dengan mata kami kepala sendiri, Bapak Ibu. Dan mereka bertahan di Hebron, makan tidak makan, mati pun mereka siap demi Hebron tidak direbut oleh Israel. Tapi sesusah apapun mereka, mohon maaf, sesusah apapun mereka tidak mengemis. Mereka masih punya harga diri. Saudaraku Indonesia, tidak perlu kamu lihat memberikan uang kepada kami dengan begitu saja, tanpa dengan cuma-cuma, karena kami tidak mengemis. Beli saja karya-karya kami, beli saja produk yang kami buat. Dengan kalian membeli produk kami ini, berarti kalian telah memberikan makan bagi anak-anak kami. Kalian telah membantu kami untuk bisa memperpanjang hidup kami. Bahkan kalian membantu kami untuk mempertahankan tanah kami dari tentara-tentara Yahudi. Kali ini saya datang membawa oleh-oleh dari Al-Khalil Hebron, Bapak Ibu. Bisa dibawa kan? Bisa dilihatkan ke depan. Satu kardus saja semuanya dibawa. Semuanya dibawa. Dengan sorbannya juga. Ya, ini sisanya tinggal sini, Bapak sini. Tinggal sini sisa yang kami bawa langsung dari Al-Khalil Hebron. Jadi ketika kita membeli karya mereka, sebetulnya mereka punya perusahaan-perusahaan besar di luar. Itu yang kami lihat sendiri. Kami juga main ke perusahaan-perusahaan mereka yang mereka punya di luar. Tapi ketika mereka mengurus perusahaan itu tidak cukup 1 hari. Karena perjalanan jauh, mereka butuh 5 hari paling tidak. Tapi ketika mereka pulang, rumah mereka sudah hancur, Bapak Ibu. Dan anak istri mereka sudah dibantai. Maka sekuat mungkin mereka tinggal di Al-Khalil Hebron. Mereka membuat apapun demi mempertahankan hidup mereka. Ini yang mereka buat untuk memperpanjang hidup mereka. Ketika kita membeli apa yang mereka buat, begitulah cara kita membantu mereka makan setiap hari. Setiap sudut kami masuk ke Al-Khalil Hebron dan distrik yang lain, checkpoint yang dijaga oleh tentara Israel dengan senjatanya selalu dijaga seperti itu, sehingga kami tidak mungkin membawa banyak bantuan untuk mereka, kecuali hanya dalam bentuk uang yang kami sembunyikan di celana kami, di dompet kami. Gitu. Dan ini karya-karya mereka, Bapak Ibu sekalian, yang mereka jual di bus. Ini langsung yang Bapak Ibu saksikan ini saya bawa. Ini kami bulan Maret kemarin, sebelum pandemi, kami pulang langsung PSBB, dan ini karya yang mereka beli. Tapi ini tinggal sisa segini, Bapak Ibu sekalian. Inilah karya anak-anak dan ibu-ibu mereka untuk mencukupi hidup mereka. Dan ada karya terbaik mereka, yaitu mereka melaut. Diam-diam mereka melaut dan mereka mengambil kerang-kerang dari lautan mereka dan mereka bikin seperti ini. Ini dari kerang mutiara, dari mutiara laut Gaza. Mereka bikin seperti ini. Bapak Ibu rahmatullah, insya Allah kami setiap kali Palestina akan membawa barang-barang sebanyak ini, tapi ini sisa, Bapak Ibu. Mohon maaf karena sudah beberapa titik kami lalui. Bapak Ibu barangkali ada yang membeli barang-barang ini, silakan. Bukan membeli, Bapak Ibu, karena kita tidak boleh jual beli di dalam masjid. Barangkali Bapak Ibu ingin bersedekah untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Kami sepakat, Bapak Ibu. Saya sudah bertemu dengan Malaysia dan juga kami ada seminar internasional. Salah satu strategi kami membuat mereka tidak kelaparan. Apalagi sekarang musim dingin, bulan Desember mereka menghadapi winter. Nah, kita membantu mereka.
bergantian di Indonesia itu bergantian berkunjung ke sana. Alhamdulillah setiap hari ada yang berkunjung ke sana dan setiap hari mereka mendapatkan bantuan. Saking mereka ingin mendapatkan bantuan, ada seorang anak yang tidak kebagian Bapak Ibu. Dia mengejar-kejar kami. Aku belum kebagian, ibuku sedang sakit, adikku belum makan, tolong bantu kami, kata dia. Sampai dikejar. Padahal kenapa kami berlari? Bantuan kami masih ada. Tapi kami dihampiri oleh 4 tentara Israel dengan senjata mereka. Mereka mengangkat senjatanya. Pergi kalian. Go out from here. Mereka berkata begitu. Akhirnya orang-orang Palestina ini pergi dan kami pun berlari. Ada seorang anak diam-diam karena ibunya sedang sakit, dia butuh dana, mengejar-ngejar kami. Hanya tangisan yang bisa kami teteskan untuk dia. Karena kalau kami turun, Israel sudah membidikan senjatanya pada kami, Bapak Ibu. Menyuruh kami pergi. Insya Allah tanggal 3 Maret nanti kami akan kembali berangkat ke sana. Kita akan masuk melalui Jordan, melalui Gate. Kita berkeliling di Jordan, di tempat para nabi. Dan juga kita ke Masjidil Aqsa, Palestina. Lalu kita ke Mesir. Dari Mesir baru kita umrah Mekah, Madinah. Bapak Ibu Allah sekalian, barangkali silakan Bapak Ibu sekalian. Ada yang ingin memberikan sumbangan pada donasi pada mereka, insya Allah ini akan kami hadiahkan. Dimulai dari angka 10 juta, Bapak Ibu. Silakan. Bapak Ibu jangan merasa berat untuk mengeluarkan sekaligus, tidak. Silakan Bapak Ibu sekalian, mau Ustadz dicicil boleh silakan. Ustadz nanti saya transfer boleh silakan. Mau berapa lama Bapak Ibu, secepatnya pun itu lebih baik. Kami tidak akan mengurangi sumbangan yang Bapak Ibu berikan. Kami berangkat dengan ongkos kami sendiri, Bu. Kami punya fundraising. Istilah dari dana-dana fundraising inilah untuk membiayai kepergian kami ke sana. Atau Bapak Ibu ingin berangkat ke sana langsung memberikan bantuan pada mereka, silakan berangkat bersama kami insyaallah. Ya. Baik Bapak Ibu, Ustaz Doni, silakan. Kami tidak membawa ini saja, ada hal yang lain yang akan kami juga berikan pada Bapak Ibu sekalian. Baik jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Ahmad Baikuni yang telah memberikan tausiah untuk kita semuanya. Dan jamaah sekalian, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh beliau, saat ini kita sedang ada misi kemanusiaan. Kita ingin mengajak semua yang hadir sini untuk berpartisipasi, memberikan harta terbaiknya, berjuang ya untuk saudara kita di Palestina. Dan Bapak Ibu sekalian, Ustadz mengapresiasi ini hadiah dari Hebron ya, dari Khalil untuk jamaah Bapak Ibu yang ingin memberikan donasi terbaiknya. Dan bismillah kita buka Bapak Ibu sekalian. Bagi yang ingin memberikan donasi terbaiknya tidak harus malam hari ini menunaikannya, tapi boleh besok, lusa, minggu depan saat gajian atau saat panen atau saat bisnisnya sedang lancar baru kita tunaikan juga nggak apa-apa. Atau kita tunaikan dengan cara bertahap juga tidak apa-apa. Ya, kita berikan kebebasan, kita berikan kemudahan bagi jamaah yang ingin memberikan donasi terbaiknya. Tapi jangan lupa saat mentransfer silakan dicantumkan ya keterangan untuk Palestina supaya niat Bapak Ibu kita tunaikan ya sesuai dengan niat Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita akan berikan hadiah spesial yang dibawa langsung oleh Ustadz Ahmad Baikuni dari Khalil atau Hebron kepada jamaah yang siap memberikan donasi terbaiknya sebesar 10 juta rupiah. Bismillah, silakan angkat tangan dan maju ke depan. Ada yang siap? Silakan angkat tangan, jangan pernah malu Bapak Ibu sekalian untuk angkat tangan dan maju ke depan karena kebaikan yang kita lakukan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "In tubdus shadaqat fa ni'mahi." Kalau kita tampakkan sedekah kita, maka itu baik. Boleh jadi orang lain melihat, terinspirasi dan mengikuti, kita pun akan meraih pahalanya insyaallah. Man dalla ala khairin falahu ajr misal ajr fa'ilihi. Bismillahirrahmanirrahim. 10 juta rupiah. Insyaallah kita akan berikan untuk saudara kita di Palestina. Bapak Ibu sekalian, mungkin selama ini ya mereka telah mengorbankan apapun yang telah mereka miliki. Harta mereka sudah tiada. Jiwa mereka juga, ruh-ruh mereka, darah-darah mereka. Bapak Ibu sekalian, bahkan mereka merelakan kepalanya ini terpisah dari badannya, itu semuanya mereka pertaruhkan untuk Masjid Al-Aqsa sebagai pejuang yang menjaga Masjid Al-Aqsa. Silakan, ada yang siap 10 juta rupiah? Kita tawarkan, bismillah. Ada? Silakan angkat tangan dan maju ke depan.
Baik, ya kita kembali tawarkan pada jamaah sekalian yang ingin memberikan donasi terbaiknya untuk Palestina. Kali ini di angka 5 juta rupiah. Silakan angkat tangan. 5 juta rupiah. Masih kita akan berikan hadiah spesial ya berupa prasasti ataupun figura yang menggambar Masjid Al-Aqsa, ada Qubatus Sokhra dan juga Masjid Qibli. Silakan ada siap 5 juta rupiah. Silakan angkat tangan. Bismillah. Hanya ada 2 ya kita akan berikan sebagai hadiah spesial mengapresiasi bagi Bapak Ibu yang ingin berjuang bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, kita mengikuti Nabi SAW ya ketika perang Tabuk ya, beliau memotivasi para sahabatnya agar berjuang mengeluarkan harta terbaiknya, dan masya Allah para sahabat pun ya mereka siap ya, mereka berkontribusi dan mengeluarkan harta terbaiknya. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan jamaah sekalian, apa yang terjadi setelah itu? Apakah mereka melarat, miskin dan seterusnya? Tidak ya, tapi sebaliknya, satu yang mereka berikan Allah ganti dengan 700. Bahkan Allah katakan Allah akan ganti sesuai dengan kehendaknya tanpa batas. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Siapa lagi yang lebih menepati janji daripada Allah Subhanahu wa taala? Bismillah, ada yang siap? Kita kembali tawarkan 5 juta rupiah. Bismillah. Silakan.